Welcome back to Podcast Insomnia. Imam Darto di sini. Enggak. Dan Ananda Omes tentunya. Iya. Episode keberapa nih, Bas? Nggak tahu, udahlah. Guys. Apa nih? Jujur atau malu gue tampar lo. Enggak. Tapi Darto dari kemarin semangat banget. Tahu banyak. Kapan kita tag lagi? Gue udah siap nih. Oh, nih gara-gara lu nama gue buruk nih di luar sana nih. Sebelum kita membahas lo, gue pengen membahas Angga-Anggo. Kenapa, Bos? Gua langsung. Lo perhati ini ada beberapa clue atau hint Hah? yang kita lakukan di bawah alam sadar kita. Kenapa? Kayak last take kan gue foto-foto. Iya. Gue pindahin dari kamera, gue pindahin ke handphone. Iya. Ada foto kita rame-rame. Iya. Ada foto kita sendiri-sendiri. Iya. Cuma Anggok aja nggak ada foto sendirinya. Dan yang lain gak ada yang nanya ya. Iya, nggak ada yang protes loh. Dia pun tidak. Iya. Enggak, Kita foto sendiri-sendiri kan. Gue tuh positive thinking. Gue pikir, mungkin gue nggak ada yang bagus kali ya. Ya udah gitu. Enggak ada sih, cuma entah kenapa alam bawah sadar gue tuh menolak untuk mindahin dari kamera gue ke handphone gue. Lu abang jahat toh. Dan lo dengerin deh podcast kita sebelumnya. Dia nih kalau nanya, Mes, kalau lu gimana Mes? Oh Mes cerita. Kalau lu Sur dia cerita. Kalau lu Tok, gue cerita. Terus kita nggak ada yang balik nanya ke dia. dia harus nih. Kalau gue tuh gini ya, dia cerita, abis itu kita tidak peduli. Lo perhatiin men. Namanya kalau di film namanya itu figuran dapat dialog kayak gitu. Cobalah tolong buat kalian ini lebih diwaro lah nih. Lebih diwaro lagi. Emang kita bintang tamu dia MC. Iya, gue sih ngerasanya enggak gitu ah. Lo dengerin serius, gue sampai kasihan ya Allah nih, ini gue kasihan banget ya. Sampai kasihan. Beneran dia naik ke kita, gue jawab, lo jawab. Lah kok kita nggak ada naik balik? Tahu. Karena gue biasanya gue yang memulai, abis itu gue nanya ke lu. Contohnya seperti ini nih. Ngomongin soal podcast Mas. Ada hasilnya kemarin. Angga-Anggok jadi host malam-malam. Wow. 2 episode saja. Diganti siapa? Tora Sudiro. Sungguh penggantian akal sehat nih. Yang buat trial Angga-Anggok dan Tora Sudiro. Tentu saja Tora Sudiro. Bukan pilihan yang sulit. Gua tapi kan maksudnya lumayan loh. Itu gua terakhir kali masuk TV nasional itu 10 tahun yang lalu, Pak. 2009. Masuk 2010. lagi 2019. Berkat podcast Mas luar biasa loh. Diperhatikan sama itu gimana cerita si Enggok bisa kasih tahu gua kan gua bilang ke Surya, Sur, mungkin karena gua murah. Karena Surya apa? Karena bukan yang nyarinya dia yang murah banget. Bukan murah, Gok. di bawah gopek dong ya. Di bawah gopek. Lah gajinya gedean kuli panggul dong sama dia. Tapi ya gua ngerasain ada sesuatu yang gua rasakan. Gua besoknya langsung nelfon Omes, teleponan. Si Surya juga gua. Jadi ini kan acara yang memang udah jadi, ya kan, hostnya pun malam-malamnya udah ada berjalan lah, penontonnya udah ada segala macam. Si yang temennya Surya, Syari, Sohib Surya. Iya. Sahabat Surya. Iya. Sahabat sejati. Iya. Emang dia nggak ada filternya ya. Sangat kental. Kan banyak penggemar juga ya tuh. Iya. Terus udah nih, akhirnya dari awal tuh oke, gue akan tutup telinga, tutup mata, gue nggak peduli sama apa yang gue nggak peduli nih nanti komentar-komentarnya apa nih. Nah pada awalnya pas udah beres syuting, itu banyak tuh masuk DM ke gue, ya kalau teman-teman gue, wah ada Enggok, wah salah. Ada juga beberapa yang memang ngasih komplimen lah. Boleh juga nih Enggok gitu. Oh iya, gue kan jadi seneng dong. Tapi banyak yang bilang lu nggak lucu juga. Memang. Ntar dulu makanya gue jadi seneng dong. Belum selesai. Lu patahin di tengah sih. Sorry. Udah gitu. Emang lu nonton gak tuh? Enggak. Iya. Gue cuma baca komennya doang. Nah itu dia. Nggak lucu nih Anggok kata gitu. Pas setelah itu gue lihat komen-komennya, baru gue, wah gila ya, akhirnya gue merasakan dibully yang sama yang namanya netizen. Kan gue nggak pernah toh. Oh iya benar. Kan gue nggak pernah apa yang rasanya dibully netizen tuh sebagai seorang public figure gitu ya. Terus tiba-tiba dibully, gue langsung ngerasa gila nih. Gue kemarin kayaknya hidupnya bahagia aja, kagak ada beban apapun. Kenapa tiba-tiba gue dibully ya? Lu berasa kan betapa sulitnya Omes menjaga karismanya. Makanya dia diam aja. Menjaga nama baiknya tuh sulit, Bos. Asli, Pak. Dari situ kayak langsung anjis. Ini jadi langsung gue pengen tanyain juga ke
teman-teman nih. Asik. Ya kan? Teman-teman. Emang kita teman. Teman. Lu kan memandu podcast Mas. Iya. Itu kemarin itu gue emang langsung gue tanya, lu pasti punya pengalaman pertama kali ngadepin si bullying netizen itu kan? Lu kan kayak pendatang baru di usia 40 berarti sekarang. Too late, man. Tapi memang bulian netizen sih. Darto aja pernah bilang kan, anjay katanya dia. Netizen tuh bisa Bebas gitu ya. bebas, apalagi sekarang sosial media, Instagram. Lu bisa ngelaporin by DM langsung. DM di screenshot aja itu bisa. Yes. Bisa. Yang Masuk undang-undang ITE. Yang paling perih aja, gue kemarin tuh kan banyak tuh komen-komennya. Wah, nggak lucu lu, Gok. Nah, yang paling lu sakit hati mana, Gok? Ada satu nih. Kita baca aja mendingan yuk. Jangan. Gue makin sakit hati. Sebutin namanya. Jangan. Buka-buka. Malam-malam.net. Jangan lah. Malam-malam.net. Aduh, aku emosi. Yang paling emosi yang mana? Yang paling emosi yang mana, Aku Gok? langsung pengen nelfon Hercules untuk Buat terbang kan? Helikopter kan? Iya, enggak, gue yang paling kena di hati itu adalah yang ini nih. Yang mana? Jadi, wah gila nih, malam-malam nyari penggantinya. Kalau cari pengganti itu yang benar, yang ganteng atau yang cakep. Ini mah udah cakep kagak, lucu kagak. 2 hinaan, 2 hit sekaligus. Double kill. Itu langsung gue anjing. Tahu nggak? Ini kan gue lagi buka malam-malam_malamnet. Kayaknya postingan yang ada lu udah dihapus. Gak ada ini. Serius? Gak ada. Oh ada deh itu. Ada. Satu doang. Ada. Karena Udah situ nggak usah bahas itulah. Udah. Nih gue harus jelasin ya. Tapi Coba jelasin dong. Karena gue masih jadi tersangka nih. Hubungan lo sama Zari Handrik gimana? Fine. Menurut gua. karena ada komen yang parah juga ya. Adit Insomnia di kick, Zari di kick. Tuh kan, gua lagi kan. Lu yang menggiring opini, Pak. Gara-gara di episode pertama lu bilang gua nggak serak sama Zari Hendrik kan. Ya dong, masih segar kan di ingatanmu, Bos. Tapi itu gila sih. Nah, Darto. itu jadi momennya itu podcast itu keluar, orang pada dengerin. Terus si Zari dapat evaluasi dari atas. Terus akhirnya dicoba untuk digantikan. Evaluasi itu inputnya dari lo juga dong? Enggak dong. Itu udah dari kebijakan televisi kalau kayak gitu. Stasiun lah ya. Stasiun televisi dapat dihimbau gitu, terus akhirnya ada pergantian. Mau dicoba dulu sebenarnya 3 hari. Mau dicoba dipasangin sama yang lain, dan yang ngontek Anggok pun anak-anak net kan langsung. Iya. Nah, Kreatifnya masuk. Jadi kesannya gue nendang Zari ngajak temen gue yang nggak tahu siapa ini. Gitu loh. Karena podcast Mas Karena itu. podcast Mas ini. Padahal ya kalau dari orang netnya, jadi ceritanya adalah yang nyambung sama Surya siapa ya? Dia ngeliat nih, nih mereka juga dengerin podcast Mas ini. Kan ada Omes, ada gue ya? Ya kan Omes lo tahu, Omes terlalu Omes sering mahal. katanya. Omes mahal. Omes udah terlalu sering. Darto terlalu Nah, dia dibenci juga kan sama net. Darto image-nya terlalu the comment gitu. Jadi nanti takutnya malam-malam ini jadi kayak the comment. Akhirnya ini aja nih. Ini pasti kosong banget jadwalnya nih. Bener. Dan ini Gitu. pasti 250.000 mau nih. Lah gedean SPGM 150 ya. Lu pernah ya itu soal bullying. Lu pernah nggak dibully? Oh, gue pernah dibully Ingat di nggak sekolah. awal-awal Pernah nggak? lah. Atau nggak awal-awal lu masuk sebagai Enak sih di Kute, di Sanur, Bali dong. Sorry. Apa nih, mau bullying secara langsung atau bullying netizen? Kalau bullying netizen sebagai public figure, baliknya ke kita lagi. Kalau mau relate ke pendengar, bullying nasional Bullying nih. di sekolah dong. Tapi gue yakin lu pada belum pernah ngerasain dibully. Kalau sekarang kan sosial media, Instagram, Twitter, belum pernah kan dibully di grup apa tuh kalau dulu tuh? di apa? Geng. Bukan Milis. Milis. Pernah belum? Belum. Mailing Ngerasain list. nggak? Iya, mailing list. Kalau Gue sampai lupa mailing list tuh kayak Ada. gimana cara mailing list ya kan kayak lu Ada misalkan email fansnya bareng-bareng. kayak apa. WhatsApp gitu. No, dari email. Dari email itu ada mailing list. iya bener-bener, Terus mereka mailing bikin grup sendiri. Terus mereka komentarin tentang program itu. Kalau nggak ada milisnya siapa, Justin Bieber. Sekarang udah nggak ada milis. Nah, gue udah ngalamin tuh. Lu dibully di milis. Kenapa? Iya, waktu pertama kali masuk Extravaganza. Pasti ada yang kayak gitu yang untuk pertama kali pasti ada ya. Kalau dan waktu itu kan netizen nggak seramai sekarang. Iya. Itu kan 10 tahun yang lalu kan. Masih real people Itu kan? betul. Terus masih milis. Orang gue udah tahu kok orangnya yang mana. Dan dia memang penggemar Extravaganza. Iya. Dan akhirnya gue pengen ngebuktiin. Sentot tuh papam tuh sampai nangis. TJ sampai anjing nih siapa yang nulis begini. Gue aja dibilang nih orang kurus buat
otak, nggak lucu, ganteng kagak, nggak bisa berbaur sama pemain lain. Itu berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. Berarti ntar 50 tahun lu baru jadi Gok. Gue baru mau ngomong gitu. Anjing sepeda jawaban. Sebagai narasumber obat anti apa namanya? Umur Gok 40 90 dong. Obat anti Parkinson. Masa tambah 50. Terus Ya kayak begitu. Jadi gue pernah mengalami itu dan itu lebih spesifik loh. Milis nih mirilis mini kan? Wow. Mirilis mana? Wow. Mirilis Mirilis, Pak. Berarti Mirilis Mini belanjanya di Sipin Lipin ya. Iya dong. Sama Riri Rizi. Tapi kalau misalnya kita baru mulai pertama kali, pasti di saat pertama kali itu pasti ada yang kritik pedas ataupun tidak pedas ya. Gue dulu pertama kali masuk dunia radio pun seperti itu, Pak. Masuk dunia radio itu 2001. Pertama kali gue siaran itu 2001. Tiba-tiba radio gue ulang tahun. Terus masuk dia ada open house lah ya. Terus karena gue penyiar baru, dikenalin lah. Ini ada pendengar lama lah, dikenalin. Ini Angga nih, kenalin ini Angga Gok, penyiar baru kita. Oh iya, saya dengerin siaran kamu. Saya nggak suka siaran kamu jelek. Wow. Pertama tuh pendengar Langsung gitu. langsung ketemu salaman. Saya nggak suka siaran kamu jelek. Langsung wah, siapa lu, bos gue bukan gitu. Saya juga nggak butuh dengerin kamu gitu. Wah, deh. Tapi emang pasti untuk pertama kali, buktinya Omes pertama kali muncul juga kena. Lu pertama kali muncul pernah kena juga nggak, Tok? Gue sih orangnya cukup disukai ya. Wah, gila. Lu mulai jadi kayak gue lu tau. Enggak, dia dari sudut pandang sendiri aja. Dia emang orang dia pertama-tama masuk TV langsung di turn off comment. Takut dibully. Apa ya? Waktu banyak lah rejection, jadi gue udah terbiasa dengan rejection gitu. Dengan bullian, gue tuh SMP dibulinya parah gue. Oh ya? Diapain? Kan gue jerawatan SMP, terus jidat gue jerawatan, terus ditepak-tepakin. Pecah dong, Pak. Makanya dari teman-teman gue sendiri. Kasihan. Ditebak-tebakin. Iya. Ini nih. Pak, gitu, lari nih dari belakang. Pak. Ya Allah. Rasanya lebih daripada digebukin. Kena jerawat mateng. Sakit. Hati saya sakit. Itu buat saya bully loh. Iyalah bully lagi lah. Itu bully. Bener. Itu Makanya bully. setelah saya udah dewasa ini, ketika saya saya bisa dapat ini, saya bisa dapat itu, ya karena saya dulu menderita. Iya. Dan ini kayak saatnya untuk Anda membuli orang ya. Bener. Pantesan lu ngebully orang mulu ya, Pak? Iya. Secara verbal maupun non verbal ya. Kayak pembalasan gitu. Mana pernah saya ngebully sih? Masa sih, Bos? Jujur doang. Iya. Apa yang lu lakukan sama gua? Jujur atau malu? Surya belum. Apa waktu SMP gue pernah ditampol sama orang. Hah? Jadi lagi ngapain gitu ya, terus gue agak nyolot gitu menurut mereka. Terus akhirnya gue dikerubungin gitu, Bos. Kayak dibuletin gitu. Oh ini yang tadi. Karena apa? Gue dianggap tengil aja. Emang sih kayak lu tengil banget sih? Enggak, anjir gue katro banget SMP. Celana lebih pendek daripada orang-orang. Tapi orang-orang tuh selalu bilang kalau misalnya baru pertama kali ketemu gue, kayak impression pertama gue songong, bener gak sih? Iya benar. Benar. Sama gue juga gitu tuh. Gue juga gitu tuh. Enggak cuman baru pertama kali, sampai sekarang pun udah kena aja tetap songong. Tok, kan lu tahu, gue tukang ngelurusin tiap lu ada masalah sama orang. Orang salah paham sama lu, nanya ke gue, emang Darto tuh begitu? Enggak, jadi gini loh, Darto tuh begini. Jadi podcast kalau ngomong emang jujur, tapi nggak bisa gue. Sabar dulu. Akan ada waktunya pahanya akan bolong kena peluru sih. Jadi alhamdulillah podcast Mas ini juga bisa mungkin untuk introspeksi diri kita masing-masing. Gue sih nggak ada yang harus diintrospeksi. Wah, Lu gak pernah dibully, Mas, di sekolah? Apa ngebully orang lu? Wah, kalau misalnya bisa ada foto, gue kasih lihat foto yang dia berempat itu. Yang mana? Gila, dia muka bulian banget, muka Oke. palakan. Ya, di episode ini nanti kita pasang Fotonya Omes ya. ya. Fotonya Kenapa itu emang? ya. SMP kenapa dia? Emang lo gak tahu? Ada fotonya yang Ada fotonya kesukaan Ferry Mariadi lah. cupu banget ya, udah bungkuk, cungkring, pakai Kacamata hitam. kacamata hitam, iya? cutbray. Oh ya? Ntar ada Kalau ketemu di tangan, kalau ketemu di jalan pengen gue palak tuh. Emang gue korban palak. Oh lu korban palak? Iya, selalu dipalakin, makanya kalau gue ya, aduh. Tapi nih, Kenapa? jadi inspirasi buat yang lain lah. Kenapa? Kalau dibully, gue tuh seneng acting.
tahu nggak? Oh. Pura-pura kesurupan. Oh iya. Iya. Kunaon eta si Omes? Bebusa, mulut Serius? bebusa. Pernah. Yang gue pernah cerita waktu itu loh. Kalau lu pakai Yang metode mulut bebusa berarti lu dari jauh kalau udah tahu mau dipalak udah mulai ngunyah rinso ya. Atau ngumpulin reak. Yang gue cerita itu. Nah, menurut gue ya teman-teman, bully harus kita lawan dengan kepintaran menurut gua. Terserah bentuknya gimana. Kayak waktu SMA, wah gua tahu nih gua calon korban bully lah. Gua masuk ke ekstrakurikuler yang memang bisa ngelindungin. Bahkan gua sampai jadi ketuanya teater waktu itu. Oh, teater. Wah, anak teater udah korban Iya. bully banget itu kayaknya. Makanya. Teater PMR. Iya. Nah, gua jadi ketuanya terus acting, man. Asli gua tuh sering kayak begitu kalau udah mau berantem apa-apa. Langsung kesurupan. Yang lu cerita gue yang dipalak di Dago itu loh, yang sama geng motor. Iya. Itu kan Ceritain dong, Mes. gue waktu zaman Dipersingkat tapi tolong ya. Iya. Si tukang pidato ini kalau cerita lama bet. lah kan, ya. Zaman kuliah. Kayak kuliah umum. Oke. Zaman kuliah, gue sama temen gue tuh habis ngerjain tugas jam 1 pagi. Gue ngelewat lah di Dago. Terus tiba-tiba turun, ada motor nyalip gue. Kok makin pelan? Gue salip. Pas mau gue salip, gue ditendang dari pinggir. Ceduk. Gue jatuh gubrak. Ada berapa motor tuh belasan ngeng. Bawa golok, bau alkohol, bawa botol minuman, ya kan itu di Bandung tuh. Ada yang bawa proposal nggak? Wah. Ternyata panitia pensi. Ada yang bawa anak. Saka tontonan. Ayo deh, nak sini belajar bacok orang yuk. Itu jam 1 pagi. Terus mereka ngelilingin gue. Yang gue takut kan teman gue kebetulan cewek kan. Jam 1 pagi gue Iya. Jam Ngapain 1 pagi. Oh, abis kerja kelompok, abis tugas Ya. kelompok. Tugas kelompok Iya, jam iya, 1 iya. pagi. kerja kelompok. Cuman memang waktu itu di kampus satu kelompok 2 orang. Iya. Sebentar. Ini sebenarnya kejadian yang tidak sengaja atau karena zina? Lebih peringatan dari Allah nih sebetulnya. Kagak, beneran. Gue habis kerjain tugas. Nah, terus yang cewek itu dipegangin tangannya. Gue kan takut ya, apa ditakuti apa-apain. Gue tahu nih pasti mau ngerampok. Aku aja yang diapa-apain gitu. Atau bilang, saya pegangin kakinya, Mas. Kok ngebantu sih, Bos? Gila, saya juga belum dapet. Saya juga belum belum dapet ininya. Esensi dari tugas kelompok ya. Iya. Gua sih nggak mau repot Kesimpulannya. Oke, nah habis itu gue dipegangin. Tangan gue dipegangin. Terus mereka kan gitu pada bau mulut. Terus main pada bau games mabok. ular naga panjangnya. Ular naga panjangnya bukan kepala. Mereka nendang gue cuma buat ngajakin main itu ya. Nah terus dari situ gue langsung wah gue sih harus nyelamatin diri nih. Ngecek dompet gue, handphone gue segala macam. Oh, lu di strip abis digeradahin gitu, udah Iya. dicek-cek gitu. Gue langsung teriak. Teriak apa? Kayak bahasa Sunda yang kasar banget. Gue intinya anjing, lu berani sama gue, lu nggak tahu siapa gue. Mereka bilang siapa lu anjing? Oh, Max Extravaganza. Belum, masih kuliah. Sorry. Belum. Gua itu kan kalau di Bandung tuh di Dago ada di Bandung tuh ada klub motor Brotherhood. Iya. Teman kita yang juga highly kan. respectable ya. Nah, itu semua respect lah. Itu klub motor, salah satu klub motor tertua di Bandung. Motor-motor besar, motor-motor klasik. Dari situ gua adeknya Kang Bambang, Brotherhood Dago. Bohong anjing. Udah ngeluarin golok. Golok udah dikeluarin, anjing mati nih gua. Pilihannya kalau orang mabok, kalau nggak bego, konyol. Kalau orang konyol, peduli amat, gua tusuk aja. Itu kan konyol dia kan. Kalau yang bego, bisa kita bego-begoin. Gua tetap teriak, lu bunuh gua sekarang. Gua bunuh lu. Gua bunuh keluarga lu. Gua bakar rumah lu. Gua cincang orang tua lu. Kalau sampai ketahuan gua dibunuh sama lu semua, gua tahu lu geng motor apa. Gua teriak itu. Terus yang satu ada bocah Yang bego. Bener anjing. Iya mah ada Kang Bambang aing nyaho. Gua tahu katanya. Yang lain mulai takut kan. Wah, Yang bener lu ada udah mulai Kang Bambang. Iya. Gentolet kan. Aduh. Atau pamungkas kan? Makin habis gua. Itu persiapan itu di Bandung. Bener. Nah dari situ bener adanya Kang Bambang. Udah mereka ngelepasin gua. Kunci motor biasanya diambil supaya nggak bisa ngejar kan. Kunci motor diambil, gua langsung teriak yang ngambil kunci motor. Lu anjing yang ngambil kunci motor gua, lu yang mati duluan.
Dia lempar ke muka gue, tah anjing kata. Takut dia Takut. Kabur ngek. Gemeter gue. Deg-degan takut itu kan antara hidup dan mati. Iya benar. Ya kan? Yang cewek itu nyamperin gue, "Lu adanya Kang Bambang?" "Bukan." "Lu kenal Kang Bambang?" "Enggak." "Kang Bambang ada enggak?" "Enggak tahu." Ironisnya gini, itu di Bandung Namanya Bambang. Kenapa enggak? Nyari nama yang Yayan, Danis gitu. Asep. Iya. Sunaria apa gitu. Padahal kan Bambang asik berat ya. Iya, Bebek. Bebek itu Sebentar. Tadi kan antara orang mabuk tuh antara apa tadi? Bego dan kalau enggak konyol. Konyol. Konyol itu bukannya buat kenying. Oh, konyol buat kenying. Apa buat ngenyot. Tapi namanya Bambang itu sebenarnya kagak ada. nggak ada ya berarti ya. Gak ada. Jadi bener-bener gue ngarang. Wah, gila sih. Bluffing segila-gilanya berarti. Bluffing segila-gilanya. Makanya gue bilang, wah, lu berani-beranian lah udahlah. Lu mau gua nyerah juga mungkin Iya. gua ditusuk juga. Itu nothing tulus berarti lu. Udah nothing tulus udah gua terserah lah. Tos-tosan aja udah itu. Udah dari situ gua Terima kasih ke Kang Bambang ya. Ya, makanya gua terima kasih Kang Bambang, teman-teman Brotherhood. Bener, utang nyawa gua. Bambang jangan menangis. Bim dong. Darto lagi mikir. Spesialisasi dia diambil enggak. Gak dapet. Tapi di situ hikmahnya. Jadi buat teman-teman ya itu juga kita nggak tahu juga ya bakal berhasil atau enggak. Cuman kalau gua pengalaman dan gua sering kayak begitu. Lu pernah dipukulin juga toh? Muka lu hancur gini? Enggak. Ini karena narkoba. Wow. Enggak lah. Gue udah bilang BNN udah mulai dengerin podcast. Iya, enggak. Kena narko. Oh, kita bercerita tentang ini aja. Bersih tegang di jalanan kan? Oh. Iya dong. Kayak Bersih gua tegang di. barusan. Iya. Gue mau cerita tapi gue nunggu ditanya ya. Oh iya. Ntar jangan cerita. Gue gini dong ya. Tunggu kita tanya aja. Biar lu diwaro gitu kesannya. Iya, oke. Biar sejajar gitu ya. Gue waktu itu lagi, ini cerita gue nih. Lagi zaman-zamannya baru bisa nyetir lah. Nyetir. Pinjem mobil kakak gue Toyota Kijang. SMA itu lagi doyan-doyan nyeprin. Tau nyeprin gak lo? Masuk gigi satu, Iya. klek, lo gas, Lepas kopling koplingnya. lepas, langsung gitu. Gue itu lagi kalau lagi bawa mobil pasti doyannya begitu. Suatu ketika gue lagi bawa Kijang itu disalip sama angkot. Disalip, wah panas dong gue, anjing. Gue susul, gue berhentiin persis di samping si angkot itu. Mau gue sprintin, gue buka kaca, gue nggak buka kaca, sorry, emang kacanya udah dibuka karena nggak ada AC-nya. Tahu gak lu Kijang yang lama? Tahu. Yang masih diengkol. Yang rem tangannya dipotek itu kan? Dipotek. Yang udah dipotek. Ya udah set, gue sampingin, tin. Dianya nengok abangnya, gue masukin gigi, glak. Gue lepas kopling, masuk gigi 3. Abis itu mati. Cekek itu sampai satu angkot ngeliatin gue aja. Dan mobil gue berhenti di tengah jalan. Kenapa lu kejadiannya selalu sama seperti itu ya? Ya dulu Vespa. Iya, Vespanya jatuh. Aduh, Itu memalukan. azab orang sombong. Iya. Akhirnya cekek gering. Ya udah gue masukin biasa. Kalau lu Gok ceritanya gimana? Kalau lo gimana gue? Harus lebih lucu yang Gok dari ini. Gue pernah waktu itu paling kesel kalau di jalan kan sama angkutan umum, terutama bis-bis Metro Mini atau Kopaja lah ya. Nah waktu itu gue mau masuk tol Simatupang dari Cilandak tuh, kan ngantri tuh macet banget tuh, ngantri banget. Terus tiba-tiba dengan entengnya di sebelah kiri itu ada yang nyalip satu bis. Gini. Ngok begitu. Jadi malang gitu. Kan kesel kan, emosi kan. Terus Emosi udah itu akhirnya gue ya kalau emosi kan suka nggak mikir panjang ya. Oke. Gue klaksonin ten. Terus gue karena macet juga gue turun. Dak. Woi, ngantri lo, gue udah ngantri lama. Orang tuh ngeliatin semuanya karena lagi macet, beneran macet. Gue samperin tuh si bis Kopaja itu. Gue pukul Kacanya. kaca bisnya, bukan kaca, bodi pintu itu. Puang. Turun lu anjing. Wah, udah Pak, yang lain pada udah Pak, udah biarin aja, namanya juga bis. Goblok lu lah gitu.
Masuk mobil, sampai rumah, gue ke tukang urut. Geser. Kesian. Asli Pak. Bengkak. Udah tahu rapuh. Bengkak Pak. Itu kan Gila, besi. Tapi adrenalin tuh kan ngalahin Iya, udah. bengkak Pak. Asli. Benar, Berapa benar. hari itu? Aduh, nyesel gue itu. Bodoh bet. Untung gak lu headbutt tuh.